Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pengamat minta dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 dihentikan. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, meminta agar dominasi Marc Marquez di musim ini dihentikan. Sayangnya, ia melihat salah satu pesaing di MotoGP 2025 sudah gugur duluan. Marquez mampu memenangi 6 sprint race dan 3 balapan dari 6 seri awal MotoGP 2025. Ia juga merebut 4 kali pole position dalam sesi kualifikasi musim ini. Pernat melihat dominasi Marquez ini harus dihentikan. Menurutnya, pembalap yang bisa melakukan hal tersebut adalah sang adik sendiri, Alex Marquez. Marquez adalah orang yang harus dikalahkan, saudaranya bisa jadi saingannya. Francisco Bagnaia sayangnya sudah tidak ada di sini lagi secara psikologis, kata Pernat dilansir dari laman Motosan, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Setidaknya itulah yang saya pikirkan, atau setidaknya 70% dari itu bersifat psikologis, tambah pria asal Italia itu. Pernat menuturkan, saat ini para pembalap begitu kesulitan untuk mendekati posisi Marquez. Namun, mereka tetap harus punya motivasi tinggi untuk bisa mengalahkan pria asal Spanyol tersebut. Berada di dekat Marquez, 3 meter jauhnya, adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi, tutup Pernat. Berkat kegemilangan itu, Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan nilai 171. Ia unggul 22 poin dari Alex Marquez di urutan 2. Selanjutnya, seri ke-7 akan digelar di sirkuit Silverstone. Balapan bertajuk MotoGP Inggris 2025 tersebut dihelat pada 23 sampai 25 Mei. Bos Ducati ultimatum, Bagnaia kesulitan bukan karena Marc Marquez. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi mengatakan, pihaknya sedang berupaya keras membantu Francisco Bagnaia. Namun, kesulitan Bagnaia ditegaskannya bukan karena Marc Marquez. Keperkasaan Bagnaia dalam beberapa musim terakhir memudar di MotoGP 2025. Tak sekadar gagal menyaingi Marquez, tandem barunya, Bagnaia bahkan sering diasapi Alex Marquez, yang menunggangi Desmosedici versi lama. Dari 12 balapan di awal musim ini, Bagnaia cuma sekali menang di balapan utama Austin, dan 6 kali P3. Titik nadi Bagnaia terjat di Le Mans akhir pekan lalu ketika 0 poin di sprint dan Grand Prix. Di sisi lain, Marc Marquez begitu superior dengan meraih 9 kemenangan, dan Alex Marquez sekali menang dan 9 kali menjadi runner-up. Tidak sedikit yang meyakini bahwa Francisco Bagnaia terpukul karena superioritas Marc Marquez. Tardozzi membantah anggapan tersebut. Ada masalah lain yang belum diketahui Ducati. Sudah jelas bahwa secara umum level yang kita lihat di musim ini telah meningkat lebih dari perkembangan Bagnaia. Untuk itu dia diminta untuk membuat satu langkah lebih maju dan percaya pada potensinya, sebut Tardozzi kepada Speedweek. Di beberapa lintasan, dia bahkan lebih kencang daripada musim lalu. Sebagai sebuah tim kami sedang bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Selama ini dia kan yang terbaik dalam pengereman dan masuk ke tikungan. Kami punya datanya dan kami tahu di mana dia kencang. Jika dia bisa kompetitif lagi di fase-fase itu, maka dia akan bisa bertarung melawan Marc. Dia itu tidak tertekan secara mental karena kehadiran pebalap Iberia itu, melainkan sesuatu yang belum kami ketahui. Peko itu jarang menyebut-nyebut dia dan kemudian mereka bersalaman dan saling bicara, detail-detail demikian menjelaskan bahwa mereka itu akur. Saya sering ngomong begini, tapi orang-orang tidak percaya, sumut Tardozzi tentang Peko Bagnaia. Di Giannantonio membantah, Marquez tak merevolusi GP25 dalam 2 balapan. Fabio Di Giannantonio membantah bahwa spesifikasi baru Ducati adalah motor yang dibuat untuk Marc Marquez setelah awal musim MotoGP 2025 yang luar biasa. Ketika sang juara dunia 8 kali telah memulai tahun ini dengan awal yang baik, terlepas dari kecelakaannya di Jerez dan Austin, rider pabrikan Ducati lainnya, Francisco Bagnaia, berjuang sangat keras untuk menemukan lagi perasaan yang ia miliki hingga tahun lalu. Pembalap Italia itu bahkan disalip oleh Alex Marquez, yang menikmati Desmosedici GP24 layaknya motor yang sempurna. Faktanya, di Pertamina Enduro VR46, 2 motor hidup berdampingan, satu dari tahun lalu, yang dikendarai oleh Franco Morbidelli, dan satu lagi prototipe 2025, yang dikendarai oleh Di Giannantonio. Kebetulan capaian, Di Gia, di musim 2025 juga tidak dekat dengan Marquez, seperti Bagnaia.
Setelah 6 Grand Prix, dia membuntuti rekan setimnya dengan selisih 11 poin. Jaraknya makin lebar hingga seri Le Mans, di mana Morbidelli mengalami kerusakan parah akibat dua motor di balapan yang dilombakan. Di Gia ditanya tentang apakah Ducati tahun ini, yang membuang beberapa bagian dari GP25 yang direncanakan untuk mempertahankan beberapa bagian dari musim sebelumnya, adalah motor yang dibuat untuk Marc Marquez. Di Gia membantahnya, dengan alasan bahwa keduanya adalah motor yang setara di luar pilihan beberapa pembalap. Sejauh yang saya tahu, motornya sama saja, tapi Anda harus bertanya pada Gigi Dalicna, kata pembalap Italia itu. Lagi pula, ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Pecco bersama dengan tim penguji dan semua pembalap pabrikan yang pernah ada di sana. Marc baru saja mulai menjadi pembalap pabrikan, jadi saya tidak berpikir bahwa dalam 2 balapan, motornya sudah direvolusi dan tiba-tiba kami semua harus mengendarainya seperti Marc. Marquez bekerja dengan sangat baik, dan dia melaju dengan sangat kuat karena dia adalah pembalap dengan talenta luar biasa. Tapi ini adalah motor yang menjadi juara dunia tahun lalu dengan Jorge Martin dan 2 tahun lalu dengan Pecco. Ini adalah motor yang membuat Anda menang, kami juga menang dengan motor ini 2 tahun lalu, di Qatar 2023, dan untuk menang, Anda harus lebih baik dari yang lain, jelasnya. Namun, meski Marquez memiliki keunggulan dalam hal adaptasi, Di Gia tetap yakin dengan peluangnya dan Ducati. Saya pikir kami memiliki pembalap, tim, dan motor yang bisa berada di posisi 3 besar setiap hari Minggu. Ini bukan praduga, tapi kesadaran keyakinan. Bagi saya, tim saya luar biasa. Saya memiliki tim yang luar biasa dan motor kami adalah motor yang menang, karena motor kami sama dengan motor Marc. Saya sangat yakin kami bisa melakukan performa yang hebat, jadi saya tidak sedih, jawabnya. Tentu saja ketika akhir pekan menjadi sedikit rumit, Anda harus tetap tersenyum dan positif dan itulah yang kami lakukan. Namun pada saat yang sama, Anda harus tetap fokus, Anda tidak boleh bersikap dangkal, karena penting untuk berkembang agar bisa berada di posisi yang seharusnya, lanjutnya. Dominan di sprint race, Marc Marquez mengklaim dirinya, Tuan Sabtu. Marc Marquez membahas rekor sprint MotoGP 2025 yang sempurna. Selama musim debutnya di Ducati di Gresini, Marc Marquez hanya meraih 1 kemenangan sprint MotoGP hari Sabtu berbanding 3 kemenangan Grand Prix. Jumlah podium di mimbar sama, 10 untuk sprint dan GP, tetapi Marquez dan sebagian besar rivalnya merasa ia selalu dalam kondisi terkuatnya di hari Minggu. Tapi situasinya berubah saat ia pindah ke pabrikan Ducati pada tahun 2025, Marquez meraih rekor sempurna di sprint race, 6 kemenangan dari 6 balapan pendek, sembari memenangi 3 dari 6 Grand Prix. Saat ini, saya adalah Tuan Sabtu, kata Marquez di Prancis. Namun, saya ingin menjadi Tuan Minggu dan melewatkan beberapa hari Sabtu. Memang benar bahwa selama pramusim saya banyak berlatih pada hari Sabtu karena tahun lalu itu adalah titik lemah saya, kualifikasi dan sprint. Tahun ini tampaknya sebaliknya, jadi sekarang kami perlu menemukan keseimbangan. Tetapi pada hari Minggu, saya selalu merasa baik. Saya merasa cepat. Masalahnya adalah saya membuat 2 kesalahan, Cota dan Jerez. Rekor kemenangan sprint ke-6 berturut-turut Marquez terjadi setelah melewati Fabio Quartararo dari Yamaha, yang tiba di rumah dengan gembira setelah mengakhiri paceklik podium Yamaha di Jerez, lalu lolos di posisi terdepan untuk ajang kedua berturut-turut. Ini kabar baik untuk kejuaraan, kata Marquez, berbicara sebelum kemenangan Zarco pada hari Minggu untuk Honda, tentang kebangkitan Quartararo.